Baik, saudara-saudara, para peserta kuliah HKBI pada kuliah pertama setelah mid semester ini adalah materinya tentang hukum kewarisan Islam. Adapun materi hukum kewarisan Islam itu adalah yang pertama tentang pengertian dan landasan hukum kewarisan Islam. Yang kedua, asas-asas hukum kewarisan Islam. Yang ketiga, unsur-unsur kewarisan Islam. Yang keempat, metode penghitungan. Yang kelima, bagian ahli waris. Yang keenam, wasiat. Dan terakhir, ketujuh adalah tentang hibah. Saya diberi amanah untuk menyampaikan dua materi, yaitu tentang pengertian dan landasan hukum kewarisan Islam, serta asas-asas hukum kewarisan Islam. Adapun literatur yang sebaiknya saudara baca adalah yang pertama, bukunya Pak Rahmat Budiono tentang pembaru hukum kewarisan Islam di Indonesia. Yang kedua, bukunya Bu Destri dan Bu Hania, dosen kita, tentang pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Yang ketiga, punya Pak Amir Syarifuddin tentang hukum kewarisan Islam. Terakhir, buku 2, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Baik, kita langsung aja masuk kepada materinya. Apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam? Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Ya. Jadi hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Ya. Berarti ada unsur, ada harta milik dari pewaris, ada harta, ada pewaris. Dipindahkan ke siapa? Yang berhak menjadi ahli waris. Ada harta, ada pewaris, ada ahli waris, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Sudah. Lalu landasan hukum atau hukum material, ya, hukum material dari hukum kewarisan Islam. Ya. Jadi kita kenal ada hukum formal, hukum acaranya, lembaga penegak hukumnya adalah pengadilan agama, sedangkan hukum materialnya adalah ada 3. Ya. Di mana kita mencari hukum kewarisan Islam? Yang pertama ada namanya kompilasi hukum Islam. Saya kira sudah tahu saudara, karena kemarin pada saat berbicara tentang hukum perkawinan, ya, hukum perkawinan itu ada kaitannya dengan buku 1 kompilasi hukum Islam, yakni tentang hukum perkawinan. Ya, buku 2 dari kompilasi hukum Islam itu adalah tentang kewarisan Islam, ya, tentang kewarisan Islam. Dasar hukum berlakunya kompilasi ada Impres nomor 1 tahun 1991. Ya. Ini yang agak kurang kuat sebenarnya dari segi kedudukan hukumnya sebenarnya, ya. Karena kompilasi itu sebagai hukum material Islam, ya, yang mengatur terutama kewarisan tentang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf itu hanya berdasarkan instruksi presiden. Ya.
Padahal pada umumnya hukum material itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan undang-undang. Misalnya ada KUHP, itu undang-undang. Ya, KUH Perdata, undang-undang, KUHD juga undang-undang. Begitu pula hukum material lainnya. Tapi hukum material Islam itu baru berdasarkan impres, ya, dan kekuatan hukumnya kurang kuat sebenarnya. Namun demikian, kalau kompilasi ini digunakan oleh hakim di dalam memutus perkara, maka bagaimanapun putusan hakim itu akan mengikat khususnya kepada para pihak yang berkepentingan berperkara. Jadi pertama kompilasi hukum Islam, yang kedua SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung, ya, tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan. Ya. Nah, putusan-putusan rapat pleno ini dituangkan dalam SEMA nomor ini. Intinya adalah untuk melengkapi ketentuan-ketentuan, ya, yang tercantum di dalam kompilasi hukum Islam. Dan itu yang digunakan nantinya oleh hakim pengadilan agama. Ya. Karena kompilasi hukum Islam sampai sekarang memang belum ditingkatkan status hukumnya maupun disempurnakan isinya, padahal dinamika perkembangan masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa dari tahun 91 sampai sekarang, ya, sehingga disempurnakan dengan SEMA-SEMA seperti ini. Dan terakhir tentu saja dengan jurisprudensi. Jurisprudensi sebagaimana ketahui merupakan keputusan hakim, ya, putusan hakim terhadap hal-hal yang berkembang di masyarakat yang tidak secara eksplisit, secara jelas itu diatur di dalam kompilasi maupun dalam SEMA. Jadi hakim itu kan juga sebagai sumber hukum, sehingga jurisprudensinya ini bisa dipakai sebagai salah satu dasar hukum juga oleh hakim-hakim yang lainnya. Ya. Walaupun kita menganut sistem Eropa kontinental, ya, namun demikian jurisprudensi yang pada umumnya mengikat pada negara-negara yang Anglo-Saxon itu juga mulai dipergunakan juga di Indonesia. Sampai di sini, silakan mungkin kalau ada yang bertanya, ya, langsung aja interupsi boleh. Itu tentang pengertian dan landasan hukum. Sekarang kita masuk pada azas hukum kewarisan Islam. Ada 10 azas, ya. Ada 10 azas hukum kewarisan Islam. Ya. Yang pertama azas ijbari, ya, azas ijbari. Yang kedua azas waris karena kematian. Yang ketiga azas bilateral atau parental. Yang keempat azas individual. Yang kelima azas hubungan perkawinan dan hubungan darah. Yang keenam azas waris langsung dan ahli waris pengganti. Yang ketujuh keadilan berimbang. Yang kedelapan wasiat wajibah. Yang kesembilan azas egaliter. Dan yang terakhir azas retroaktif terbatas. Ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah azas ijbari, bahasa Arab ijbari. Azas ijbari adalah peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa umumnya karena menurut hukum.
atau demi hukum, ya. Demi hukum. Konsekuensinya tidak ada hak untuk memilih antara menolak atau menerima sebagai ahli waris. Artinya adalah ketika seorang pewaris meninggal dunia, maka secara otomatis harta peninggalan pewaris atau harta warisan pewaris itu beralih, ya. Hak atas harta milik pewaris, ya, harta warisan pewaris demi hukum, ya, karena alasan hukum, maka beralih secara langsung kepada para ahli waris, ya, tanpa harus melakukan perbuatan hukum tertentu. Ahli waris itu apakah menerima atau menolak, ya. Jadi tidak ada lembaga penerimaan atau penolakan pewarisan, ya. Otomatis dia berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan, ya. Kecuali ada kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu yang menghalangi dia untuk tidak dapat menerima hak atas, tapi kedudukan sebagai ahli waris itu secara otomatis. Nah, ini karena hukum, ya. Kenapa demikian? Karena kewarisan itu adalah sebuah peristiwa hukum, peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum, ya. Jadi untuk terjadi kewarisan itu, baik pewaris maupun ahli waris tidak perlu melakukan perbuatan hukum tertentu, ya, karena orang meninggal itu kan peristiwa hukum, ya. Dengan meninggalnya pewaris, otomatis terbuka kewarisan dan secara otomatis haknya, jadi yang pindah itu haknya, ya. Hak atas benda milik pewaris atau harta peninggalan pewaris, harta warisan pewaris itu berpindah kepada para ahli waris, ya. Tentu yang berhak. Karena untuk menjadi ahli waris ini ada syarat-syarat tertentu, ya. Ada ahli waris yang berhak dan ahli waris yang tidak berhak. Nanti bicarakan kemudian. Itulah yang dimaksud azas ijbari, ya. Azas ijbari. Yang kedua, azas waris karena kematian, ya. Ini terkait erat dengan azas yang pertama. Intinya adalah peralihan hak kebendaan dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia, ya. Jadi sudah sampaikan, ya, kalau azas ijbari demi hukum, ya, karena hukum ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pewaris meninggal dunia, otomatis hak atas benda itu beralih ke para ahli waris, ya. Intinya, ya, kedudukan sebagai ahli waris itu tanpa harus melakukan perbuatan hukum tertentu. Itu maksud azas ijbari, ya. Kalau azas waris karena kematian, walaupun berat dengan azas ijbari, ya, intinya kewarisan itu terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Maksudnya terbuka, hak atas benda milik pewaris itu beralih kepada para ahli waris, ya, setelah pewaris meninggal dunia. Nah, meninggal dunianya pewaris ini, baik meninggal dunia secara biologis, secara kedokteran, dikatakan meninggal dunia, maupun meninggal secara hukum, ya, meninggal secara hukum. Apa yang maksud meninggal secara hukum? Karena ada kalanya orang itu tidak jelas apakah sudah meninggal atau belum, karena terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya karena ada bencana alam, ada perang, ya, atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh
pewaris, ya, entah pergi tanpa pesan, ya, pergi tanpa pesan, menghilang, ya, mafkut, ya, yang tidak diketahui rimbanya. Padahal para ahli waris berpendapat kemungkinan, ya, pewaris itu telah meninggal dunia. Karena katakanlah ketika dia pergi, karena peristiwa tertentu tadi itu, katakanlah umur 50 tahun. Ya. Sekarang sudah kira-kira 30 tahun atau 35 tahun atau lebih. Ya. Kemungkinan sudah meninggal dunia. Nah, karena tidak diketahui rimbanya, maka ahli waris ini harus minta penetapan kematian pewaris ke pengadilan agama setempat, ya, ke pengadilan agama setempat, ya. Karena nanti di pengadilan agama akan mengajukan permohonan, akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, apakah ada bukti-bukti yang mendukung, ya, termasuk bukti persangkaan, ya, bukti-bukti yang mendukung untuk dinyatakan pewaris telah meninggal dunia. Apakah KTP-nya, fotokopi KTP-nya, syukur ada akta kelahirannya untuk menentukan tanggal kapan dia dilahirkan atau perakiraan dilahirkan. Itu untuk menghitung tentang umur dari pewaris, ya, biasanya itu. Ya, dengan alat-alat bukti yang sebagaimana sudah kita ketahui, termasuk bukti persangkaan. Jadi hakim itu bisa menyangka, persangkaannya bukti juga kan, ya, dengan perginya, ketika pergi kira-kira umur sekian, sudah pergi kira-kira sekian tahun, nah, persangkaan hakim ini mungkin sudah meninggal, ya. Sekarang jarang orang yang berumur 90 tahun atau 100 tahun misalnya. Itu bisa menjadi alat bukti. Itu dimaksud dengan azas waris karena kematian. Jadi harus mati dulu secara biologis, ya, nanti dinyatakan oleh pihak kedokteran. Kalau enggak di rumah sakit, ya berarti disaksikan oleh warga sekitar, dan biasanya terutama di Jogja, ya, itu sudah langsung dikeluarkan namanya akte kematian, ya, akte kematian. Jadi bukan hanya akte kelahiran yang ada, sekarang juga dituntut ada akte kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Di daerah ini Sleman, ya, itu sudah tertib, ya. Kalau ada orang meninggal dunia, langsung kepala desa atau aparat lainnya itu sekarang langsung mengusahakan terbitnya akta, ya, akta kematian dari Disdukcapil dan diserahkan pada saat nanti ada upacara pemberangkatan jenazah. Dengan akta kematian itulah, ya, ahli waris sudah mempunyai kekuatan hukum untuk melangsungkan pembagian warisan. Tapi kalau mati secara yuridis, secara hukum, nunggu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan. Ini azasnya. Jadi, kalau pewaris belum meninggal, namanya bukan warisan, ya. Karena bisa jadi seorang pewaris, ya, atau calon pewaris ini sudah membagikan hartanya kepada para ahli waris, ya. Kalau dibagi ketika pewaris masih hidup, namanya bukan warisan, tapi hibah, hibah. Kalau dalam hukum adat, dibagikan ketika hidup, tapi berlaku ketika mati. Ada juga yang seperti itu, maka disebut dengan hibah wasiat. Dihibahkan ketika hidup, tapi berlaku ketika mati. Namanya hibah wasiat. Padahal di dalam hukum Islam, antara hibah dan wasiat ini suatu hal yang sangat berbeda. Karena hibah itu, harta itu sudah berpindah ketika
pewaris masih hidup. Hak atas harta itu sudah berpindah ketika pewaris masih hidup. Itu hibah. Sedangkan kalau wasiat diikrarkan ketika hidup, tapi berpindahnya ketika telah meninggal. Sedangkan waris berpindah harta ketika pewaris sudah meninggal dunia. Lembaganya berbeda-beda dan konsekuensi hukumnya juga berbeda-beda. Itu azas ijbari dan azas waris karena kematian. Jam berapa biasanya selesainya kuliah? Ya, Mas, Mbak. Halo? Biasanya 50 menit, Pak. Jadi jam berapa? 8 lebih? Oh, biasanya mulainya jam 7.15. Nah ya, ini mundur atau tetap waktunya? Terserah. Sampai 8:30 ya. Atau jangan melanggar 2 kali ya. Kalau masuknya telat, mundurnya jangan telat juga, jangan melandang juga. Nggak apa-apa, nanti bisa dipelajari sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ya. Yang ketiga, azas bilateral. Ya, azas bilateral. Ya, 8:15 enggak apa. Azas bilateral adalah azas yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahli warisan. Ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ini mempunyai hak atas harta warisan, walaupun bagiannya berbeda. Karena di dalam, katakanlah di hukum adat, itu ada hukum adat yang berhak menjadi ahli waris adalah dari garis laki-laki, ya, dari garis laki-laki. Dan ada juga daerah tertentu yang menjadi ahli waris hanyalah dari jalur garis nasab perempuan, ya, yang kita kenal dengan patrilineal dan matrilineal. Nah, di dalam hukum waris Islam itu azasnya adalah bilateral. Laki-laki dan perempuan semuanya berhak atas ahli sebagai ahli waris. Ya. Tidak membedakan. Yang dibedakan adalah dari segi bagiannya, ya, bagian-bagian ahli warisnya. Ini yang maksud dengan azas bilateral. Yang keempat, azas individual. Azas individual adalah harta warisan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi artinya tidak ada harta peninggalan atau harta warisan pewaris yang tidak dibagi. Yang tidak dibagi, semua harus dibagi habis kepada seluruh ahli waris yang berhak. Tidak ada yang namanya harta keluarga atau harta pusaka. Ya. Harta keluarga atau pusaka yang tidak terbagi, gitu, yang nggak boleh. Ya. Jadi harta itu prinsipnya, ini azas ya, azas itu umum. Ya. Sering ada pengecualian. Ini juga ada pengecualian nantinya. Jadi intinya azas individual itu semua harta peninggalan pewaris atau harta warisan pewaris harus dibagi habis secara individual kepada masing-masing ahli waris. Artinya misalnya tidak ada yang namanya semacam hak ulayat, ya, yang dikenal dalam hukum waris adat, ya. Harta keluarga yang akan dimiliki secara turun-temurun itu tidak dikenal di dalam hukum waris Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena
dikhawatirkan menjadi potensi terjadinya sengketa antar ahli waris jika telah turun dari generasi ke generasi, ya, dari generasi ke generasi. Karena biasanya kalau generasi awal ya, yang memahami, punya sejarah terhadap harta benda milik bersama itu, kata biasanya rumah tabon atau rumah utama, yaitu sering tidak dibagi-bagi. Nanti kalau dibagi menjadi berantakan ya, rumah induknya, karena itu punya nilai sejarah, nilai yang berharga, punya nilai yang berharga, bersejarah, khususnya para ahli waris generasi pertama biasanya. Turun generasi kedua, kadang ketiga, keempat, nilai sejarahnya biasanya sudah mulai berkurang. Nah, pada saat itulah dikhawatirkan potensi konflik antar ahli waris, ya. Kecuali ya, memang boleh dimusyawarahkan, ya. Para ahli waris boleh bersepakat untuk tidak membagi harta warisan, ya. Tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai proporsi bagian warisan mereka. Ya, ini boleh, ya. Tentu yang pertama harus dihitung, ya, harta yang tidak ingin dibagi itu dihitung terlebih dahulu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari harta warisan pewaris. Jadi harus masuk terlebih dahulu dari harta itu, ya, dari bagian harta peninggalan pewaris itu menjadi bagian dari harta warisan, ya, dari pewaris. Nah, kemudian dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga jelas terlebih dahulu, ya, berapa bagian masing-masing ahli waris. Kemudian harta yang tidak ingin dibagi itu nanti dinilai, ya, dinilai berapa nilainya keseluruhan. Setelah diketahui berapa nilai keseluruhan, nanti masing-masing ahli waris yang mau, ini kesepakatan, ya, tidak harus dipaksa, memang kesepakatan, untuk kontribusi dalam bentuk semacam saham dari masing-masing. Cara gitu. Itu diperbolehkan. Misalnya sekarang bisa untuk homestay. Kalau pas keluarga ketemu, kumpul-kumpul di situ. Tapi kalau nggak dipakai, bisa disewakan orang lain. Nah, keuntungan dari harta itu yang bernilai ekonomisnya nanti dibagi kepada semua ahli waris yang berkontribusi dalam bentuk saham-saham itu. Kalau istilah saham berarti ini bentuk semacam badan, ya, kalau memang dianggap sebagai saham, ya, badan bisnis namanya PT, ya, perseroan terbatas, atau bentuk lembaga yang lainnya. Nah, karena kalau ini sudah masuk pada bidang bisnis, ya, sebaiknya memang harus menggunakan lembaga bisnis, ya, apakah PT, CV, atau koperasi. Nah, kalau tidak, ya ini berarti semacam perkumpulan yang tidak bisnis, ya. Ini kalau hukum waris Islam ini perhitungannya kan perhitungan rasional, ya, perhitungan rasional. Karena hal-hal tidak rasional dimiliki bersama tapi tidak jelas, ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakrukunan atau konflik di kemudian hari. Baik, yang terakhir, yang 5 dulu, ya, nilainya lanjutkan yang akan datang. Yang kelima, ayat hubungan perkawinan dan hubungan darah. Ya. Hubungan perkawinan dan hubungan darah.
Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan ya, hak ahli waris lahir atau ada timbul karena hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hubungan perkawinan atau hubungan darah. Kalau hubungan perkawinan berarti misalnya kalau yang meninggal suami, maka istri itu menjadi ahli waris. Ini hubungan perkawinan. Dan perkawinan ini adalah perkawinan yang sah menurut negara. Perkawinan yang sah menurut negara. Jadi kalau perkawinan tidak sah dan tidak diakui negara, yang secara umum sering disebut dengan perkawinan siri, ya, perkawinan siri, perkawinan hanya sah menurut agama, tapi tidak sah atau tidak diakui, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi negara, maka dianggap juga tidak mempunyai hubungan hukum oleh negara. Ya. Kalau suaminya meninggal, ya dia bukan sebagai istri kedudukannya. Karena bukan sebagai istri, maka tidak berhak atas harta perkawinan, gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, hubungan darah. Ya, hubungan darah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah juga. Hubungan darah yang dihasilkan, yang merupakan keturunan dari suami istri yang sah. Ya. Katakanlah seorang laki dan perempuan nikah atau kawin, ya, sah, lalu melahirkan anak-anaknya, ya, maka anak disebut anak-anak itu adalah anak dari perkawinan yang sah itu. Dia berkedudukan sebagai apa? Kalau ayahnya meninggal, berkedudukan sebagai anaknya. Ya. Lalu yang jalur ke atas, ya, ada ayah dan ibunya dari anak itu, ya. Yang anak meninggal kan, ayah ibunya juga dari perkawinan yang sah itu, ya. Kalau dengan perkawinan yang sah, misalnya istri dua, maka itu bukan mempunyai hubungan darah. Ya. Ayah ibunya juga ayah ibu dari perkawinan yang sah itu. Demikian pula anak juga. Demikian pula juga saudara-saudaranya, ya. Saudara-saudara dari perkawinan yang sah itu, bukan yang tidak sah. Jadi sekali lagi, ahli waris berkedudukan sebagai ahli waris karena dua hal, ya. Karena kematian dan karena hubungan, karena perkawinan maksud saya, karena perkawinan dan karena hubungan darah. Yang dimaksud perkawinan hanyalah perkawinan yang sah menurut negara, ya, bukan perkawinan tidak sah menurut negara. Ini bahasa lugasnya, ya. Walaupun dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam itu tidak secara tegas mengatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat itu sebagai perkawinan tidak sah. Undang-undang hanya mengatakan perkawinan yang tidak tercatat itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya artinya bahasa lainnya perkawinan tidak sah sebenarnya. Tapi kalau kita cari perkawinan tidak sah itu enggak ada istilah itu. Ya. Tapi perkawinan itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum, berarti juga tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama perkawinan yang sah, ya, perkawinan yang sah. Hubungan darah yang melahirkan hak kewarisan adalah hubungan darah akibat perkawinan yang sah, yang pertama. Yang kedua, perkawinan subhat. Ya, perkawinan subhat, ya pada subhat. Subhat itu nggak jelas. Apakah sah atau tidak sah. Ya. Perkawinan sah atau tidak sah. Nah, untuk dapat diakui, ya, sebagai dasar adanya perkawinan, tentu ini harus namanya diisbat, ya, diisbatkan. Isbat itu harus ada penetapan dari pengadilan agama bahwa ada perkawinan. Ya. Karena bisa jadi orang mengaku kawin tapi tidak bisa menunjukkan akta perkawinan karena peristiwa-peristiwa tertentu, entah itu karena hilang, karena apa,
bencana dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga, pengakuan hak menurut istilhaq, ya. Ya, ini anak temuan yang tidak diketahui nasabnya. Jadi ada pengakuan anak. Nah, tentu ini juga harus melalui sidang pengadilan agama. Harus ada penetapannya. Harus ada penetapannya. Karena ternyata banyak juga ya anak-anak itu yang tidak jelas. Ayah ibunya tidak jelas nasabnya. Ya. Tapi sejak kecil ya anak ini dipelihara. Ya. Yang sekarang istilahnya itu adalah pengangkatan anak, ya, pengangkatan anak. Pengakuan, ya, atau pengangkatan anak. Ya, nanti semuanya ini harus melalui sidang pengadilan agama. Baik, saudara, kita lanjutkan pekan depan. Ya, untuk hari ini kita cukup sampai sini. Sebelum diakhiri, silakan untuk mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, wadah ini siapa ini? Mahdi. Silakan Mahdi Rais. Izin bertanya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya. Apakah suara saya terdengar Pak? Pak, jelas ya? Tulang? Apakah suara saya terdengar Pak? Oh iya, terdengar, silakan Mahdi. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan ada asas yang waris karena kematian ya Pak ya. Yang Ya. ada juga penentuan kematian karena orangnya tuh udah nggak jelas ada di mana. Ya. Nah kalau misalnya ternyata warisnya udah dibagiin, terus orangnya ketahuan masih hidup, itu gimana Pak jadinya Pak? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, ada kematian biologis dan kematian yuridis. Ya. Kematian yuridis harus ditetapkan di pengadilan. Ya, tentu ketetapan pengadilan ini yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membagi warisan. Ya. Lalu bagaimana kalau suatu saat muncul ternyata orang masih hidup, ya ternyata masih hidup. Nah ini karena kalau orang merasa dirugikan dan ada bukti-bukti baru yang bisa dibuktikan, maka si pewaris yang ternyata masih hidup itu bisa mengajukan pembatalan pembatalan warisan di pengadilan agama tentunya. Ya. Tentu harus melalui proses sebagaimana mestinya. Ya. Kalau nanti dikabulkan, ya maka harus ditarik kembali itu harta-hartanya. Kalau sudah nggak ada gimana? Ya nanti dapat diselesaikan lebih lanjut, saya kira gitu. Tapi para ahli waris sebenarnya tidak salah ya, karena sudah berdasarkan penetapan pengadilan. Nah tentu dalam penetapan pengadilan itu benar-benar hakim harus cermat ya, harus cermat dengan alat bukti yang ada dan kemungkinan untuk timbulnya kembali orang itu harus sedemikian rupa kemungkinannya sedemikian rupa tidak mudah terjadi, harusnya gitu ya. Kalau hakimnya ceroboh, ternyata mungkin ada pemalsuan identitas antara perginya kapan, lalu kira umurnya ada perkiraan umurnya kadang-kadang mungkin bisa salah juga. Mestinya perkiraan sudah meninggal, ternyata masih ada kemungkinan umurnya. Itu bisa jadi karena alat bukti awal tentang kelahiran ya mungkin kurang lengkap ya gitu. Demikian Mas, jadi kalau memang ada bukti yang kuat ya bisa ditinjau kembali, bisa diajukan gugatan lah semacam itu. Itu kalau orang tuanya merasa dirugikan. Gitu.
Tapi kalau nggak merasa dirugikan, ya sebenarnya kan belum terbuka kalau meninggal ya. Tapi karena sudah ada putusan pengadilan, ya bisa tetap berjalan ya. Jadi itu dibatalkan, tapi harus dengan putusan pengadilan juga. Demikian Mas, ada yang lain? Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelum diakhiri, tolong on cam lebih dahulu untuk kita screenshot. Ya, silakan. Sarah, Rizky, Lintang Kasyaya, mana Lintang? Amanah, Zafira, Aurora,